lanjutkan lagi dengan pertanyaan Mbak Widya. Nah, Oke, ini ada Mbak pertanyaan, ada nggak sebetulnya tips kesadaran diri untuk pengembangan pribadi kita? Oke, ada tipsnya karena ini kan proses belajar sehingga sebenarnya ada tips-tips itu untuk kita cermati, kita pelajari. Yang pertama itu dimulai dari diri sendiri sih sebenarnya, itu harus kita bersyukur akan apa yang ada pada kita gitu. Dengan bersyukur itu kita bisa mengenali kelebihan kita. Jadi apapun termasuk kelebihan dan tadi area pengembangan itu bisa sebenarnya kita kita gali lebih jauh gitu. Nah, kalau kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, maka selanjutnya yang next step itu adalah bagaimana orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya berpikirnya bersyukur, tapi untuk diberikan kepada orang lain gitu. Nah, otomatis dengan kalau kita berpikir apa yang bisa saya berikan kepada orang lain, dia akan terus menggali gitu. Nah, di sini tidak cuma memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Itu satu tipsnya. Kedua, jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita ini unik gitu. Nggak ada, even orang yang kembar pun juga akan unik gitu. Sehingga bakat, karunia dari Tuhan itu semuanya unik. Jadi kalau kita bandingin dengan orang lain, itu pasti akan bisa jadi, aduh kok dia lebih hebat ya dari kita. Atau malah kita yang bilang, oh saya lebih ini dari orang lain, saya punya kekuatan yang lebih dari orang lain misalnya. Nah itu justru menjerumuskan kita. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri dengan orang lain, kita unik dan memang cuma satu gitu. Kemudian harus bangga dengan dirinya ya. Iya, betul. Nah, yang berikutnya itu mengatasi rasa takut akan kegagalan. Masih banyak kesempatan menanti kita sebenarnya. Jadi, kalau kita punya konsep bahwa kita itu adalah segala yang kita lakukan itu versi beta gitu ya. Kalau di IT, di development, IT itu kan atau research gitu. Ini versi beta nih, masih akan ada perbaikannya. Memang seperti itu. Masih akan ada revisi 1, revisi 2. Jadi, jangan pernah takut akan kegagalan gitu. Malah kita harus coba kegagalan itu menjadi proses belajar kita gitu. Jadi selalu tuh kalau ke saya, ke klien, ke anak-anak itu selalu saya bilang bahwa ini versi beta. Kalian nggak usah takut gagal. Jangan pernah takut gitu. Even kalau misalnya dimarahin sama bosnya atau sama mama papanya, nggak usah takut. Karena ini versinya adalah memang yang akan diperbaiki. Gitu. Kemudian yang keempat, kita melihat sebenarnya ada potensi apa di diri kita. Jadi potensi kita melalui orang yang kita kagumi, kita hormati, atau profesional. Orang profesional. Jadi kita perlu selalu mencari, karena potensi kita tuh nggak cuma satu, dan nggak berhenti di situ. Gitu. Jadi kita perlu tanya ke orang yang kita kagumi. Misalnya orang tua atau saudara dekat gitu. Apa sih yang kamu lihat dari saya? Ini apa ya kira-kira kelebihan saya gitu. Nah itu bisa ditanyakan. Kemudian juga bisa tadi di sesi yang sebelumnya itu saya bilang juga bahwa bisa potensi itu kita gali lewat komunitas gitu. Kalau kita ikut dalam suatu komunitas itu kan deket, trust gitu ya. Itu juga bisa. Biasa ada feedback dari komunitas itu. Misalnya kalau untuk level remaja gitu ya, atau dewasa muda gitu, mungkin sama orang tua nggak deket gitu. Itu kan ada masa seperti itu. Nah, tapi kalau dia masuk ke dalam komunitas atau grup atau kelompok yang dia merasa nyaman, itu bisa kita masukkan ke arah sana gitu. Sehingga dia bisa ada kebutuhan untuk diterimanya sebagai needs-nya itu udah terpenuhi di komunitas itu. Jadi penting punya komunitas gitu. Kemudian tips yang kelima, kita harus ngakuin ketidaksempurnaan kita gitu. Tapi kita fokus pada kekuatan kita gitu, strength-nya kita. Terus kita mengelola kelemahan, kalau saya sebutnya area development, mengelola kelemahan kita itu untuk nambahin kekuatan kita gitu. Nah, jadi
nggak apa-apa, mana ada yang sempurna gitu, yang sempurna itu Tuhan. Jadi kita memang arahnya ke sana, tapi kita menuju berproses ke kesempurnaan. Fokusnya pada kekuatan kita. Nah di situ kalau kita mulai aware bahwa oh saya kekuatannya di sini itu biasanya akan lebih cepat mudah untuk di developnya. Keenam, yang terakhir tipsnya itu kita ini layak untuk sukses dan bahagia. Setiap orang itu layak untuk sukses dan bahagia. Dan pasti bisa sampai ke sana. Jadi bahagia itu diciptakan oleh kita. Bukan kita cari di mana, pergi ke sana ke sini mencari bahagia. Enggak. Bahagia itu ada di dalam diri kita. Nah ini mindset gitu. Sukses juga gitu, sukses dari kita. Jadi sebenarnya tips kesadaran diri untuk pengembangan pribadi ini, self-awareness, itu terkait dengan mindset-nya kita. Bagaimana pola pikir kita, paradigma kita tentang konsep diri, itu yang utama. Itu sih Mbak Anas kira-kira. Ya, dan yang lalu juga dikatakan bahwa kesadaran diri ini adalah sebuah proses yang panjang ya. Kita belajar mengenali diri sendiri itu dari kecil hingga kita ini sudah dewasa sampai tua bahkan ya. Kita perlu belajar mengenai kesadaran diri ini. Nah, Iya, bagaimana betul. kesadaran ini bisa diberikan kepada seseorang? Lalu siapa yang harus selain dirinya sendiri ya, siapa lagi yang butuh untuk melakukan mengenali kesadaran diri? Oke. Nah, sebenarnya mengenali kesadaran diri pertama itu peran orang tua sangat penting. Peran di keluarga. Seandainya di keluarga itu tidak hanya keluarga inti, keluarga batih ya kalau kita bilang bahasa ininya, itu misalnya ada kakek nenek, itu kita harus firm, harus sama pemikirannya, konsepnya sama antara orang tua dengan misalnya kakek neneknya tadi. Karena mereka yang sebenarnya bisa mendidik untuk kesadaran diri ini muncul gitu. Nah itu pertama dari keluarga, kemudian masuk ke organisasi yang lebih besar lagi di luar, itu misalnya sekolah. Pendidik-pendidik itu harusnya itu memasukkan, nah orang yang mendesain kurikulum atau sebenarnya yang bagian dari sekolah itu jangan hanya sekedar pada akademis gitu, karena ini penting sekali, ini basic gitu, basic kita untuk hidup gitu. Nah itu harusnya sih saya sebenarnya punya keinginan supaya ini tuh masuk dalam kurikulum gitu. Ada Sekarang ini sekolah yang banyak sudah hanya belajar itu. aja ya, jadi hanya Ya, pengetahuan saja yang didalami, tapi tidak menggali soal keterampilan-keterampilan ini ya di sekolah. betul, betul. Nah, padahal ini di sekolah bagaimana menyelesaikan permasalahan, bagaimana dia melihat kekurangan, kelebihan, sedangkan anak-anak itu kan hampir bagian waktu di sekolah gitu. Nah, itu harusnya di sekolah tuh ditanamkan. Jadi kurikulumnya masuk ke sana, bisa nggak perlu harus kurikulum sendiri, tetapi secara mindset di anak-anak itu ditanamkan. Sehingga peran pendidik selain tadi orang tua, pendidik itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya itu peran dari leader-leader di organisasi-organisasi. Kalau leader itu dia sudah, jadi misalnya anak itu ikut kegiatan di luar itu gitu ya, di organisasi apa. Nah harusnya para leader di organisasi itu, di mana anak ikut atau kita ikut gitu, yang bahkan yang dewasa ikut, itu punya mindset yang sama tentang self awareness ini, pengenalan pribadi ini gitu. Tapi biasanya kalau leader yang baik dia akan punya self awareness yang baik juga gitu. Nah itu harus ditranslate, harus diberikan juga, ditransfer kepada anggota dari komunitas itu, organisasi itu gitu. Nah sekarang ini justru karena kelemahan di sekolah itu tidak diajarkan terkait dengan ini, atau tidak, mindsetnya tidak dibangun, banyak perusahaan yang melakukannya gitu. Jadi creative thinking itu menjadi suatu training wajib misalnya gitu, creative thinking, problem solving. Tapi menurut saya itu sudah terlambat gitu. Walaupun perusahaan ini kok nggak match misalnya dengan kebutuhan perusahaan. Sebenarnya bukan dia nggak pandai, karena self awareness ini atau pengenalan diri ini itu tidak terkait dengan intelektual, kapasitas intelektual saja, tapi bahkan lebih ke arah emotional quotient gitu ya, lebih ke arah kecerdasan emosi gitu, terkaitnya ke sana.
Sehingga kadang begitu udah kerja baru ketahuan, kok dia nggak bisa menyelesaikan masalah ya, padahal kan di kantor tuh isinya mungkin atau di organisasi problem aja gitu. Akhirnya kepentok sana, kepentok sini gitu. Nah itu yang patut disayangkan. Nah tapi bagusnya di company-company itu sekarang mereka wajib tuh training problem solving, creative thinking, yang basic-basic dari pengembangan pribadi ini gitu. Nah jadi buat saya memang ini PR besar, terutama di Indonesia. Kita memang harus mengembangkan ini, pengembangan pribadi ini, self awareness ini untuk pengembangan diri dari insan Indonesia menurut saya. Kalau ini semua kita bekerja sama dengan baik ya, ini secara knowledge kita sharing, mereka belajar keterampilannya juga, belajar langsung praktek pada problem-problem sehari-hari, itu akan bagus banget manusia Indonesia itu. Menurut saya sih seperti itu ya. Itu sih Mbak Anas. Ya, jadi mungkin bincang-bincang kita kali ini juga mudah-mudahan bisa menambah referensi atau pengetahuan mereka soal pentingnya self-awareness ini ya. Iya, saya berharap begitu sih. Semoga bisa menyumbangkan sedikit kepada ya itu tadi yang berkepentingan mendidik gitu. Karena pendidikan kan seumur hidup. Mungkin sebenarnya yang harus dididik itu malah orang tuanya atau para pendidiknya itu guru-gurunya gitu. Karena mereka memang sekarang fokusnya lebih ke arah education ini ya pelajaran seperti pelajaran itu. Ya. Ya lebih ke arah pelajaran. Gitu sih Mbak. Baik Mbak Widya, menarik sekali perbincangan kita kali ini tentang pentingnya self awareness bagi kita. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa kesadaran diri ini nampaknya memang rumit dan misterius ya. Tapi sesungguhnya nggak demikian karena kesadaran diri ini hanyalah kemampuan untuk mengamati diri kita sendiri, untuk menandai dan memperhatikan pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita. Dan itu adalah sebetulnya keterampilan yang semua kita sudah miliki ya. Nah, beberapa dari kita mungkin memiliki kelebihan atau kekurangan untuk memulai, tapi nampaknya ada banyak latihan yang bisa kita pakai, yang dapat kita manfaatkan untuk siapapun, untuk bisa meningkatkan kesadaran diri ini. Begitu ya Mbak Widya ya? Iya, betul. Ada latihan-latihan yang bisa dipakai untuk ini. Iya. Lalu yang berikutnya adalah bahwa kesadaran diri itu juga berarti mengetahui nilai-nilai kepribadian, kebutuhan, kebiasaan, emosi, kekuatan, dan juga kelemahan diri kita. Lalu kesadaran diri juga memungkinkan kita untuk memotivasi diri sendiri dan juga bisa mengelola stres lebih baik. Lalu membantu dalam pengambilan keputusan juga, lalu membantu juga untuk memimpin dan memotivasi orang lain secara lebih efektif. Jadi nampaknya memang kesadaran diri ini sangat berguna bagi diri kita, begitu ya Mbak Widya ya? Betul, menjadi dasar untuk proses-proses berikutnya, life skill yang berikutnya. Iya. Lalu bahwa meningkatkan kesadaran diri ini dapat bermanfaat besar bagi tentu saja siapapun yang berkeinginan untuk maju. Begitu. Betul. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkembang, pribadi yang maju, bisa membawa diri secara lebih baik, itu nampaknya kita memang butuh dari kesadaran diri ini ya. Baik Mbak Widya, nampaknya kita sudahi dulu perbincangan kita kali ini. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, atas sharingnya, atas berbagi pengetahuan ini dengan kita semua. Kita berharap mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa membahas topik-topik menarik yang lainnya. Dan mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa berguna bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Begitu Mbak Widya. Terima kasih sudah diundang untuk ngobrol bareng, ngobrol asik. Semoga berguna untuk banyak insan di Indonesia. Iya, baik teman-teman. Iya, baik pemirsa semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan kami terus
Dan jangan lupa like dan subscribe di channel kami. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Mbak.